Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Zalia, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu soal prediksi ujian nasional matematika tahun 2020, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Semoga dari video ini bisa diambil manfaatnya untuk kalian yang mau ikutin ujian nasional. I hope you guys enjoy. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas prediksi soal UN SMP 2020 tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel ini biasanya kita singkat menjadi SPLDV atau SPLDV, sama aja ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal tentang SPLDV ini, ada yang harus kalian ketahui terlebih dahulu nih. Yang pertama, kalian harus tahu dulu persamaan linear itu apa sih? Persamaan linear adalah suatu persamaan yang memiliki variabelnya itu pangkatnya paling tingginya itu 1. Jadi kalau misalkan variabel itu berpangkat 2 atau 3 dan seterusnya, itu bukan merupakan persamaan linear, tapi ada sebutan lainnya, seperti persamaan kuadrat dan lain-lain. Lalu itu baru persamaan linear. Kalau sistem persamaan linear itu apa sih? Kalau sistem persamaan linear itu berarti himpunan persamaan yang saling berhubungan. Jadi persamaan linear itu ada lebih dari satu kalau dia mau menjadi sebuah sistem. Nah, kalau yang akan kita pelajari ini kan nanti sistem persamaan linear dua variabel ya. Itu artinya suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linear yang mempunyai dua variabel, seperti yang ada di sini. Nah, kalian lihat kan, di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum variabel itu apa? Variabel itu adalah nilai yang dapat diubah-ubah. Jadi dia belum diketahui besarannya. Bisa juga dia untuk mewakili suatu masalah di soal cerita. Nah, kalau 3 dan 2 ini di sini merupakan sebuah koefisien. Nah, koefisien itu merupakan dia yang selalu berada di depan si variabel. Nah, 12 ini adalah sebuah konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak disertai variabel. Seperti itu. Karena nanti kita akan membahas soal cerita, maka kita harus mengetahui nih langkah-langkah pengerjaannya terlebih dahulu. Yang pertama, ubah soal cerita menjadi model matematika. Yang kedua, gunakan metode eliminasi substitusi. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Nah, soal yang akan kita kerjakan yaitu seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh adalah, nah di sini ada pilihannya A. Rp135.000, B. Rp115.000, C. Rp110.000, dan D. Rp100.000. Kira-kira gimana nih kerjainnya? Nah, ingat di langkah-langkah tadi yang pertama adalah mengubah soal cerita menjadi model matematika. Di sini kita bisa tahu ada dua yang perlu diwakilkan atau kita buat suatu variabel. Nah, yang pertama, variabel X itu untuk mewakili tarif parkir per mobil. Dan variabel Y untuk mewakili tarif parkir per motor. Kalau kita lihat kembali di cerita ini, untuk parkir yang pertama itu dari 3 buah mobil dan 5 buah motor, dia mendapat uangnya 17.000. Artinya 3 buah mobil itu untuk variabel X, berarti 3X. Dan 5 buah motor itu untuk variabel Y, berarti 5Y. Maka sistem persamaan linear yang pertama itu ya adalah
3X plus 5Y sama dengan 17.000. Lalu yang kedua itu ada berarti 4 mobil dan 2 motor, dia mendapat uang sebanyak 18.000. Lalu caranya untuk mengetahui salah satu nilainya itu kita bisa mengerjakan dengan metode eliminasi. Kalian pasti udah tahu kan metode eliminasi? Di metode eliminasi itu syaratnya harus ada salah satu variabel yang dapat saling mengurangi sehingga dia akan nilainya 0. Jadi nanti ada satu variabel yang bisa dicari nilainya, seperti itu. Nah, kalau di sini misalkan kita akan mencari nilai Y, artinya kita harus membuat variabel X itu saling mengurangi. Kita bisa juga mencari KPK dari si variabel X ini dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 berapa sih? 12 kan? Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Dikali 4. Lalu 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Dikali 3. Maka dapat juga dikatakan kita mengalihkan persamaan pertama dengan bilangan 4. Lalu persamaan kedua kita kalikan dengan bilangan 3. Nah, ini tuh untuk yang tadi tuh memenuhi syarat agar salah satu variabel itu bisa saling mengurangi. Nah, lanjut nih. Tadi persamaan pertama itu 3X plus 5Y sama dengan 17.000. Yang kedua 4X plus 2Y sama dengan 18.000. Persamaan pertama kita kalikan 4, lalu persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Maka menjadi persamaan pertama menjadi 12X plus 20Y sama dengan 68.000. Dan persamaan yang kedua menjadi 12X plus 6Y sama dengan 54.000. Sampai sini mengerti kan? Lalu kita harus mengurangi. Kenapa kita mengurangi? Karena kita ingin menghilangkan variabel X agar kita nantinya mengetahui nilai dari variabel Y. Nah, 12X dikurangi 12X itu hasilnya 0. 0 mungkin nggak perlu kita tulis ya. Jadi kita yang Y-nya itu 20Y dikurang 6Y hasilnya 14Y. Lalu 68.000 dikurang 54.000 hasilnya adalah 14.000. Karena kita butuhnya adalah nilai si variabel Y, maka kita sama-sama bagi sisi kiri dan kanan, ruas kiri dan kanan ini dengan 14 agar kita mendapat hasil Y sama dengan 1.000. Dari eliminasi ini kita sudah mengetahui nilai Y yaitu 1.000. Selanjutnya, setelah dieliminasi, kita akan mencari nilai X dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusi nilai Y yang sama dengan 1.000 tadi ke salah satu persamaan yang sudah diketahui di awal yang ini. Nah, di sini saya mensubstitusi 1.000 itu ke persamaan yang pertama, yaitu 3X plus 5Y sama dengan 17.000 yang ini. Nah, tadi kita akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 1.000. 3X-nya tetap ya, ditambah 5 dikali Y-nya berapa? 1.000. Maka kita tulis 1.000 sama dengan 17.000. Lalu 3X ditambah 5 dikali 1.000 hasilnya adalah 5.000 sama dengan 17.000. Lalu 3X sama dengan 17.000 dikurang 5.000 karena 5.000 yang di sini pindah ruas ke sebelah kanan. Maka 17.000 dikurang 5.000 kita tahu hasilnya 12.000. Berarti 3X sama dengan 12.000. Tetapi kita butuhnya adalah nilai dari si X-nya saja. Berarti ruas kiri dan kanan yang ini sama-sama kita bagi dengan angka 3. 3X dibagi 3 hasilnya X. 12.000 dibagi 3 hasilnya 4.000. Maka kita bisa menyimpulkan kita mendapatkan hasil yaitu tarif parkir mobil itu sama dengan X sama dengan Rp4.000 dan tarif parkir motor sama dengan Y itu sama dengan Rp1.000. Tapi belum selesai nih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tadi uang yang akan diperoleh jika terdapat 20 mobil dan 30 motor. Maka kita kalikan saja. Nih.
20 mobil, berarti 20 dikali si X tadi. X-nya itu bernilai 4.000, berarti 20 dikali 4.000 ditambah 30 dikali 1.000. Berarti 80.000 ditambah 30.000 hasilnya adalah 110.000. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengerjakan soal dari sistem persamaan linear dua variabel. Semoga video ini dapat membantu kalian dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.